Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sanjaya, NIM 202612010001 dari Prodi Manajemen Malam IBM Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester 4 Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Eva Fauziana MSI. Dalam pembahasannya, saya akan membahas bab 2, yaitu Human Capital dalam era Knowledge Economy. Di sini saya mengutip dan mengambil beberapa para ahli dan peneliti. Dan menurut Samuel Bowles dan Herbert Gintis menyebut kalau human capital ini artinya merupakan sebuah kemampuan individu manusia untuk bekerja dalam organisasi dan mematuhi aturan perintah dalam sebuah organisasi. Sehingga human capital dapat diartikan sebagai kekayaan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ada di dalam diri manusia dalam berorganisasi, bekerja, dan berkaryawan. Dan di sini juga human capital dalam artian luas dalam Indonesia yaitu potret yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang dapat ditinjau menggunakan beberapa aspek seperti kondisi demografis penduduk Indonesia, kondisi ketenagakerjaan, kualitas indeks pembangunan manusia Indonesia, serta tingkat literasi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan oleh sebab itu, dengan kata lainnya, human capital merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya human capital yang berkualitas, maka modal fisik tidak akan berarti. Dilanjut, knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditunjukkan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Knowledge management di mana melibatkan 3 faktor utama yaitu people. People ini yaitu manusia atau masyarakat, proses yaitu suatu produksi, dan teknologi itu suatu sistem atau mesin. Pada prinsipnya setiap organisasi pasti melakukan knowledge management baik sadar maupun tidak. Masalahnya akan muncul ketika knowledge management dikelola dengan baik, tidak terencana, tertata, dan terintegrasi secara full dengan strategi bisnis secara umum. Jadi, knowledge economy ialah modal manusia mempengaruhi perekonomian suatu wilayah atau negara melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perekonomian, serta peningkatan teknologi. Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh modal manusia terhadap dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saya masuk dalam bab 3, Human Capital Readiness. Di sini juga saya mengutip dari beberapa para ahli dan sumber berbagai jurnal. Dan diantaranya menurut Kaplan dan Norton bahwa Human Capital Readiness atau HCR adalah kerangka kerja yang memungkinkan organisasi mengidentifikasi persyaratan human capital untuk eksekusi strategi, mengestimasi kesenjangan antara persyaratan human capital dan kesiapan karyawan, dan membangun program untuk menutup kesenjangan antara persyaratan dan kesiapan. Dan di sini juga proses pengukuran human capital readiness dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh individu yang melakukan setiap proses internal penting
atau disebut critical internal process dalam peta strategi organisasi. Nah, dalam proses mengukur human capital readiness, kelompok jabatan strategis atau strategis job families adalah posisi jabatan di mana karyawan dengan kompetensi ini dapat memiliki dampak terbesar dalam meningkatkan proses internal yang kritis tersebut. Dan ini adalah langkah awal dalam pengukuran. Nah, di bawah ini ada contoh penyusunan dalam human capital readiness, yaitu ada strategi MAP. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan maksud dari tujuan proses gambar sebelumnya. Step 1 yaitu identify strategic job families, yaitu semua pekerjaan penting bagi organisasi. Jika tidak, itu tidak akan mungkin perusahaan akan mempekerjakan dan membayar orang untuk melakukannya. Nah, step 2, definisi the competency profile, yaitu setelah mengidentifikasi kelompok pekerjaan untuk menentukan keberhasilan strategis perusahaan, yang selanjutnya harus memperinci persyaratan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Nah, step 3, access human capital strategic readiness, di mana organisasi harus menilai kapabilitas dan kompetensi karyawan saat ini dalam kelompok pekerjaan strategis tersebut, dan di mana asesor dapat memilih dari berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kinerja dan potensi setiap individu dalam perusahaan tersebut. Nah, step 4, Institute at Human Capital Development Program. Nah, di sini menggambarkan peta strategi memberikan fokus pada program sumber daya manusia, yaitu di mana perekrutan, pelatihan, perencanaan karir yang dimana yang nantinya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, tanpa panduan peta strategi, sebagian besar program pengembangan SDM berusaha memenuhi kebutuhan 100% tenaga kerja, dan oleh karena itu kurang berinvestasi pada pekerjaan yang benar-benar membuat perbedaan. Nah, di sini juga saya melampirkan kerangka dalam human capital readiness seperti yang kita bisa lihat bersama-sama. Selanjutnya saya menarik kesimpulan manfaat dan kontribusi penelitian mengambil metode ini, dikarenakan memudahkan perusahaan atau organisasi dalam memonitoring target-target kinerja berdasarkan latar belakang di atas. Peneliti memandang perlu untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam proses pencapaian kinerja bagian sumber daya manusia. Terima kasih. Sebelumnya saya memohon maaf bila ada yang kurang dalam rangkuman saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.